Hari ini kami dari tim Indonesia mengundang Bang Budi Ari Setiadi sebagai narasumber untuk agar kita bisa melakukan wawancara, mengelaborasi tentang isu terkini, terutama mengenai rencana Projo, organisasi Projo menggelar Rakernas kelima. Betul ya Bang ya, Rakernas kelima ya Bang ya, di Magelang. Magelang. Di sekitar Candi Borobudur, betul Bang gitu ya Bang? Ya, itu lokasinya 3 km dari Candi Borobudur. 3 km dari Candi Borobudur, tapi masih di kompleks Candi ya Bang ya? Di kompleks Candi Borobudur. Kan di Candi Borobudur itu ada 20 desa di sekitarnya. Dan tempat lokasi kita itu sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Oke Bang. Ini sedikit flashback ke belakang, tentunya organisasi Projo ini didirikan kalau tidak salah dalam catatan kami tahun 2013 ya Bang ya? Ya, betul. 2013 menjelang, saat itu Pak Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menjelang pencapresannya. Betul. Orientasi politik utamanya tentu saja waktu itu ya memperjuangkan Pak Jokowi menjadi presiden, memenangkan Pak Jokowi, lalu juga mengawal Pak Jokowi jika terpilih menjadi presiden. Dan itu 2013 ya kan? 2013 dan sampai saat ini. Kebetulan Abang juga sebagai pendiri, dari salah satu pendiri dari organisasi Projo. Nah, saat ini setelah Pak Jokowi 2 kali sudah menjadi presiden ya, dan sekarang adalah kalau secara konstitusi ini akhir masa jabatannya Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Kita akan bertanya kepada Bang Budi Ari selaku Ketua Umum Projo, mau kemana ini Projo arahnya? Makanya saya juga nanti akan menanyakan lebih jauh Bang Budi ya, terkait dengan tema Rakernas 5 Projo nanti, haluan baru menuju 2024. Tapi sebelum ke situ kita lebih jauh Bang Budi, saya mau menanyakan lebih dulu mengenai Rakernasnya. Ya. Secara persiapan, apa saja yang sudah disiapkan oleh teman-teman Projo. Dan yang pertama, mengapa Projo menggelar Rakernas itu, Rakernas kelima ini, di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Mengapa memilih lokasi ini ketimbang, kalau nggak salah, 2018 lalu, Rakernas 4 itu ada di Hotel Sahid, Jakarta. Ya, itu waktu mobil pres, ya. Ya, mobil pres waktu itu yang Pak Jokowi maju kedua kalinya. Kenapa sekarang di DKI Jakarta? Kenapa sekarang di jauh dari Jakarta di Candi Borobudur? Ada simbol politik tertentu atau kepercayaan tertentu? Oke, jadi begini, Rakernas 5 Projo ini adalah bagian dari agenda organisasi rutin untuk melakukan konsolidasi. Apalagi sebenarnya itu tahunan, harusnya 2020, 2021 kita lakukan, tapi karena pandemi sehingga Rakernas 5 baru bisa kita lakukan di tahun 2022. Ya. Bagian dari agenda atau jadwal organisasi, maka Rakernas 5 ini memang menjadi penting, menjadi pertanyaan banyak pihak. Ya. Rakernas 5 Projo ini yang rencananya digelar 20 sampai 22 Mei 2022 ini mengangkat tema haluan baru Projo menuju 2024. Tentu banyak yang bertanya, haluan barunya apa? Yang pasti bahwa sebagai organisasi yang lahir dari energi rakyat, dari tenaga rakyat, Projo ini didirikan oleh banyak orang. Walaupun saya sebagai salah satu inisiator ya, tapi memang digerakkan oleh seluruh penggerak-penggerak Projo dari Sabang sampai Merauke. Itulah kita juga sepakat untuk berkumpul di Borobudur untuk merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan Projo menuju 2024. Kebetulan Pak Presiden sebagai Ketua Dewan Pembina Projo juga sudah berkenan menjadwalkan waktu untuk membuka acara Rakernas di tanggal 21 Mei 2022 jam 10 pagi. Sebelumnya kami tanggal 20 Mei Projo akan menggelar bakti sosial di 20 desa di kawasan Candi Borobudur. Jadi di Borobudur itu, kawasan Candi Borobudur satu kecamatan yang memiliki 20 desa. Nah, 20 desa itu kita akan melakukan bakti sosial, menanam pohon, kebersihan, sumbangan tempat sampah dan sebagainya. Jadi yang pasti kita ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat di kawasan Candi Borobudur.
Nah, ketika ditanya kenapa Candi Borobudur yang dipilih, ya karena kawasan Candi Borobudur sebagai salah satu kawasan super prioritas nasional di samping Danau Toba, Labuan Bajo, Likupang, dan beberapa tempat, ada 5 kalau nggak salah itu kawasan super prioritas nasional. Nah, kita juga mengharapkan bahwa Mandalika satu lagi. Jadi Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika, dan Likupang di Sulawesi Utara. Nah, kita memilih Borobudur karena Borobudur kita juga paham betul sejarahnya, dibangun di abad ke-8, tepatnya tahun 700 sampai 775, 75 tahun candi itu dibangun, dan itu menjadi pengakuan dunia betapa kejayaan Nusantara ketika itu sudah tergambar dari produk yang sampai sekarang dikagumi oleh seluruh dunia. Bayangkan di abad ke-8 tahun 700-an Nusantara sudah membangun satu gedung yang luar biasa, satu bangunan yang luar biasa, yang hingga sampai sekarang kalau kita ke sana kita akan berdecak kagum dan geleng-geleng kepala. Nah, karena itulah sebagai kawasan super prioritas nasional, kawasan di Borobudur ini harus dimaknai bukan sebagai sebuah tempat saja, tapi ada masyarakat di sana yang juga harus terlibat, harus berdaya, harus bisa mampu memberikan atau menggerakkan partisipasi yang ujungnya adalah peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Candi Borobudur. Karena itulah kami memilih Candi Borobudur sebagai simbolisasi bahwa inilah kejayaan kita di masa lalu Nusantara. Ya. Dan juga dipilihnya tempat di Candi Borobudur adalah kita ingin suasana baru gitu. Kalau selama ini kita selalu bikin di hotel, di mana kita bikin di balkon des saja lah di kawasan Candi Borobudur, suatu tempat yang asri, dingin karena ada perbukitan di sana yang bisa membuat kita lebih segar sehingga kita berkumpulan memutuskan hal-hal yang sangat penting bagi Republik ini di tahun 2024. Sangat penting ya Bang ya. Ada keputusan-keputusan penting nanti yang akan dilahirkan di sana Bang ya. Mungkin ini sekedar joke aja, mungkin kalau IKN Nusantara sudah dibangun mungkin Rakernasnya diadakan di IKN ya Bang ya. IKN kan belum masih dicanangkan, didesain. Oke, ini melambangkan kejayaan dan mungkin akan ada lahir semacam keputusan-keputusan penting di sana. Oke, kita masih di persiapannya Bang, teknis persiapannya. Bagaimana persiapan cabang-cabang projo di daerah? Hampir seluruh cabang-cabang projo yang ada di seluruh Indonesia kan hadir dan mereka sudah berkomitmen untuk hadir. Ya. Seluruhnya termasuk DPD dan DPC seluruh Indonesia. Ya, ada di 34 provinsi ya Bang ya? Semuanya lengkap, termasuk cabang-cabang kita akan hadir, dan juga kita memberdayakan dan juga mengajak partisipasi dari masyarakat di sekitar. Kepala desa yang kebetulan projo, juga Pak Camat di sana sebagai wakil ketua panitia pelaksana. Kita mengharapkan bahwa acara ini benar-benar melibatkan masyarakat di sekitar Candi Borobudur. Dari awal perencanaan, mereka juga kaget baru kali ini kami diajak untuk berembuk, untuk urun rembuk, untuk berpartisipasi dalam satu pergulatan acara nasional di kawasan Candi Borobudur. Gitu loh. Okay. Presiden Jokowi sudah mengkonfirmasi untuk hadir ya Bang? Hadir. Tapi yang mau kita tanya, apakah jadwal Rakernas ini memang menyesuaikan dengan arahan Presiden, dengan jadwalnya Pak Presiden, atau memang secara internal sudah disiapkan matang tanggal dan waktunya, tempatnya, lalu Pak Presiden diundang untuk hadir? Apa ada koordinasi dengan Pak Presiden sebelumnya mengenai koordinasi dengan Pak Presiden? Hari Jumat kita bakti sosial dulu, acara resminya baru dibuka oleh Pak Presiden tanggal 21 Mei 2022. Ini juga sudah kita koordinasikan jam 10 pagi. Saat ini seperti itu, nanti kecuali ada perubahan-perubahan yang kita juga siapkan. Tapi yang pasti sampai saat ini sudah berjadwalkan bahwa Pak Presiden akan membuka tanggal 21 Mei jam 10 pagi. Oke, jadi pas hari H pembukaan Pak Presiden baru akan hadir Pak? Ya. Bang Budi. Oke, saya ingat dulu tahun 2018 itu tema dari Rakernas yang keempat adalah menuju
kemenangan rakyat gitu kalau tidak salah. Ya, itu karena waktu itu mau suasana pilpres. Iya, mau suasana pilpres. Tema kami adalah menuju kemenangan rakyat. Menuju kemenangan rakyat. Lalu saya ingat sekali waktu itu Pak Presiden menyatakan di depan pers dan para anggota Projo bahwa organisasi Projo ini bukan organisasi relawan kardus, ini organisasi relawan militan. Kalau ini isinya relawan militan, bukan kardus. Itu statement Pak Presiden di Rakernas 4 di Jakarta. Oke. Saya nggak mau membocorkan dulu apa yang akan disampaikan, tapi yang pasti akan ada sebuah sikap dan pernyataan baik dari kami sebagai organisasi, Pak Presiden sebagai Ketua Dewan Pembina dan Presiden Republik Indonesia. Iya, oke, nanti kita bahas lebih lanjut, Bang Budi, yang itu. Tapi ini saya mau kembali ke tema haluan baru menuju 2024 untuk Rakernas nanti. Apa maknanya dan apa relevansinya dengan situasi politik saat ini dan poin-poin pembahasan yang akan dilakukan dalam Rakernas nanti? Pak Presiden Joko Widodo ini kan pemimpin perubahan, pemimpin yang memberikan warna perubahan bagi Indonesia untuk bergerak lebih maju. Termasuk juga hal-hal baru yang banyak diwujudkan oleh Pak Jokowi selama beliau memimpin Indonesia, hampir 8 tahun memimpin Indonesia. Karena itulah haluan baru ini bukan berarti jangan dimaknai sebagai ini mau sesuatu yang lain lagi, enggak. Haluan baru ini menunjukkan bahwa kita perlu kekuatan dan arah baru yang lebih progresif, lebih dinamis, lebih cepat untuk terus meneruskan perubahan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Begitu. Karena haluan baru ini memaknai satu energi perubahan yang ada dalam diri Pak Jokowi dan pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga arah haluan baru itu harus dimaknai sebagai semangat kita menuju sesuatu pencapaian yang lebih dari masa-masa sebelumnya. Saya yakin selama 8 tahun dan nanti 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi kita belajar dari banyaknya hal-hal yang pencapaian-pencapaian sudah dicapai oleh Pak Jokowi, konsepsi-konsepsi yang bisa membawa Indonesia lebih maju dan berkeadilan, itu dirumuskan oleh pemerintahan berikutnya, dieksekusi oleh pemerintahan berikutnya agar Indonesia ini terus maju. Jadi jangan setiap ganti presiden malah mundur. Kita mengharapkan di 2024 Indonesia akan lebih maju, lebih cepat negara-negara lain. Karena kita yakin kita menuju 2045 ini dengan penuh optimisme dan semangat. Dan Indonesia Emas 2045 ini harus kita song-song sebaik-baiknya. Karena terbersit dalam pikiran kami yang mendengar atau mengetahui haluan baru menuju 2024. Kami flashback sedikit ke belakang ketika Pak Presiden juga pernah menyatakan kepada organisasi-organisasi pendukungnya yang pernah mendukungnya di 2 kali Pilpres lalu, ojo ke susu, sabar. Untuk ini terkait dengan arah dukungan politik ya Bang ya di 2024. Ojo ke susu, sabar dulu, jangan buru-buru, baca situasi dengan baik. Baca situasi politik dengan baik, baca perkembangannya nanti. Sampai saatnya nanti mungkin kami menafsirkan Pak Jokowi yang akan menentukan arah dukungan atau haluan baru. Mungkin nggak seperti itu Bang, ada kaitannya nggak dengan haluan baru temanya Projo? Justru itu arah haluan baru itu harus kita maknai sebagai upaya Pak Jokowi untuk terus menggerakkan perubahan. Jadi perubahan dan kebaruan itu harus selalu ada dari setiap masa ke masa, begitu. Dan kami optimis dengan energi, militansi, idealisme yang kami miliki, kita mampu menjadi bagian dari perubahan dan gerakan terus memperbarui semangat kita sebagai bangsa, sebagai negara, untuk menuju cita-cita kemerdekaan kita semua. Oke. Saya ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Ini dengar-dengar kabar juga beberapa pemberitaan yang memberitakan rencana persiapan Rakernas ini. Kabarnya salah satu agenda yang akan dibahas secara khusus di dalam Rakernas itu adalah mengenai gagasan penundaan pemilu dan juga
gagasan atau wacana menjadikan Presiden Jokowi sebagai presiden sekali lagi atau mencalonkan Jokowi sekali lagi, tentunya melalui proses perubahan konstitusi. Apakah wacana itu masih relevan dan masih akan dibahas meskipun Presiden Jokowi beberapa kali sudah meminta tidak ada lagi diskursus terkait dua isu tersebut? Bagaimana, Bang Budi? Jokowi kan sudah mengisyaratkan itu, dan pemerintah, sikap resmi pemerintah Pak Jokowi kan sudah jelas. Ya. Kota penuh sudah berlangsung gitu loh. Jadi kenapa lagi kita mesti memperdebatkan bicara sesuatu yang terlalu spekulatif ya, gitu loh. Dan menurut hemat kami lebih baik energi kita gunakan untuk berpikir, merumuskan langkah-langkah perbaikan dari berbagai isu-isu strategis dan penting bagi bangsa ini. Misalnya contoh begini, kita bicara soal pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Nah, sekarang selama hampir 20 tahun lebih atau 98 sampai sekarang 24 tahun reformasi di mana otonomi daerah berlangsung hampir 20 tahun, apakah keadilan kesenjangan ini makin menipis atau malah justru makin melebar? Tanya misalnya pendidikan dan kesehatan, kan ini kan otonomi daerah. Nah, dalam pandangan saya, dalam pantauan saya, inilah sumber kesenjangan baru karena soal guru, soal dokter yang sangat disparitasnya terlalu jauh, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Ini kan menimbulkan kesenjangan baru. Nanti daerah yang maju sekali, daerah yang tertinggal sekali. Untuk mengejar daerah-daerah lain. Nah, itu juga misalnya kita harus merumuskan langkah-langkah baru. Apakah otonomi daerah, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan ini, masih akan tetap berlangsung seperti saat ini gitu. Menurut hemat kami harus dievaluasi supaya Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan bisa melakukan distribusi guru dan dokter yang lebih merata dan adil ke seluruh Indonesia. Kalau sekarang susah, jumlah guru terbatas di Papua dan Indonesia Timur, jumlah dokter terbatas, gitu. Bagaimana kualitas sumber daya manusianya bisa bersaing dengan daerah-daerah yang dengan kualitas guru dan jumlah guru yang banyak, terutama di Pulau Jawa. Ini kan juga tantangan kita sebagai bangsa. Itu yang juga kita mau gugah soal pendidikan dan kesehatan. Karena selama pendidikan dan kesehatan ini dari segi kualitas maupun kuantitasnya tidak merata, maka jangan harapkan pembangunan ini berkeadilan dan merata seluruh Indonesia. Begitu loh. Jadi yang akan dibahas itu lebih banyak agenda-agenda pembangunan nasional yang kelanjutan dari program baru harus kita rumuskan. Iya. Jadi kita tidak semata-mata bicara tentang orang, bicara tentang bagaimana problem kebangsaan kita saat ini. Misalnya begini, apakah kita 2024 masih isunya masih seperti yang itu juga, kan kita selama 2 kali pilpres berhadapan dengan isu-isu uritan dan isu-isu yang justru malah membelah kita sebagai sebuah komponen anak bangsa. Yang betul-betul kurang produktif bagi kemajuan bangsa. Itu residu demokrasi yang membuat demokrasi kita ini kehilangan seperti terjadi penurunan kelas gitu. Demokrasi yang baik tentu kita berdebat tentang berbagai program untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Isu-isu yang begitu-begitu aja, yang jauh dari produktivitas dan rumusan-rumusan yang bisa menggerakkan Indonesia ke arah kemajuan. Begitu. Tapi tentunya Projo sebagai organisasi yang setia di garis rakyat dan mendengarkan aspirasi masyarakat selama ini mengawal pemerintahan Presiden Jokowi, tentu memahami juga ya Bang Aris. Jadi ini fakta bahwa ada di beberapa lembaga survei yang menangkap dalam riset mereka menangkap aspirasi dari masyarakat, bahkan mencapai 30% responden, 27% responden yang menangkap ada dorongan kepada kepada Presiden Jokowi malah untuk mencalonkan diri lagi gitu. Dan ada juga desakan kepada parlemen untuk mengubah konstitusi agar Pak Presiden bisa mencalonkan diri kembali. Ini diolah nggak di dalam dapurnya? Bahwa ada aspirasi masyarakat untuk mencalonkan Pak Jokowi lagi atau 3 periode itu kan nggak bisa dipungkiri. Tapi kita memandang positif dalam pengertian bahwa itu kan bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi.
Kan selama 8 tahun ini kita merasakan ada berbagai perubahan dalam langgam, dalam sentuhan-sentuhan, dan dalam eksekusi tentang berbagai problematika kebangsaan kita, terutama problematika pembangunan kita. Gitu. Kalau masyarakat masih menginginkan lagi, kan nggak bisa kita salahin, itu kan aspirasi dan keinginan masyarakat. Tapi yang pasti kita harus tunduk pada konstitusi, juga kita harus merawat demokrasi ini sebaik-baiknya. Karena demokrasi ini kan mengisyaratkan sirkulasi elit yang tertata dan terschedule. Sirkulasi elit ini juga mengisyaratkan terjadinya regenerasi, terjadinya peralihan pemerintahan secara damai dan atur. Itu kan prasyarat demokrasi. Kami demokrasi yang diperjuangkan di masa reformasi ini juga harus kita amankan. Selain bahwa memang kita tidak bisa memungkiri bahwa Pak Jokowi ini kan memberikan benchmark tertinggi bagi kepemimpinan nasional, sehingga aspirasi dan keinginan masyarakat untuk menambah lagi Pak Presiden Jokowi atau Presiden Jokowi, ya kita masuk, kita larang. Itu namanya juga masyarakat, itu penilaian masyarakat. Tetapi yang pasti kita serius dan komit untuk terus menjaga dan merawat demokrasi kita ini sebaik mungkin. Nah, tapi bagaimana pandangan Projo secara organisasi maupun Bang Budi secara pribadi dengan pendapat sebagai pendukung Pak Jokowi, namanya juga Projo, pendukung Jokowi. Mau 3 periode, jangan 3 periode, 5 periode pun kita nggak ada masalah gitu. Iya, oke. Kan persoalannya bahwa buat kami, tapi kan persoalannya adalah kita juga harus menjaga marwah perjuangan demokratisasi yang kita perjuangkan bersama-sama di Indonesia di era tahun 98. Kita juga di satu sisi ada concern tentang bagaimana kita menjaga demokrasi kita ini. Gitu loh. Tapi menurut Projo dan Bang Budi sendiri, memang adakah tokoh-tokoh sekarang yang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah cukup baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Ini kan ada banyak pendapat dari masyarakat, wah kalau nggak Pak Jokowi sendiri yang memimpin, kayaknya program-program seperti IKN, yang program-program cusuarnya Pak Jokowi ya, itu akan terlantar nantinya, akan menjadi program yang ya dianggap angin lalu aja gitu. Jadi ada seperti yang disampaikan oleh beberapa elit politik sebelumnya, ya kalau nanti kita butuh mengamankan kebijakan ekonomi supaya pemulihannya nggak setengah-setengah, supaya infrastruktur tetap berjalan, supaya infrastrukturnya tetap dibangun segencar yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu bagaimana menurut Bang Budi dan teman-teman di Projo? Ya itu kan sebagai sama halnya juga gagasan ketika di zaman Orde Baru juga gitu, nggak ada yang bisa jadi presiden kecuali Pak Harto, nggak boleh juga begitu. Itu simplifikasi masalah. Ya. Apakah negara ini bisa maju jika ada pemimpin baru? Ya kita uji gitu loh. Semua juga diberi kesempatan. Jangan salah loh, Pak Jokowi waktu mau jadi presiden juga orang nggak percaya kok. Apa mampu Pak Jokowi jadi presiden itu 2004? Banyak diragukan kok. Gini loh, kita nggak boleh meragukan seluruh potensi anak bangsa. Saya yakin pada waktunya, pada masanya, itu selalu muncul pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kondisi dan waktu yang terjadi. Karena kan ada ungkapan, ada idiom, setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Gitu loh. Ada idiom. Pak Jokowi ini lahir di waktu di mana kita merindukan kepemimpinan yang merakyat, kepemimpinan yang mampu mengeksekusi agenda-agenda rakyat. Nah, tantangannya mungkin baru nanti setelah 24, tapi yang pasti harus kita lakukan. Itu kan waktu harus berjalan. Kita nggak bisa menunggu. Dan kita bukan orang yang pesimis terhadap kemunculan tokoh-tokoh baru di Republik Indonesia yang memiliki komitmen dan kemampuan seperti Pak Jokowi. Jika demikian, Projo memandang bahwa perlu ada sirkulasi elit, merawat demokrasi yang sudah diperjuangkan dari 98, berarti nanti di Rakernas kelima ini, yang sebentar lagi menuju pemilu 2024, ada membicarakan soal itu dong Bang ya? Siapa kira-kira yang bagian dari dinamika kita? Bagian dari dinamika Projo. Jadi gini loh, kepemimpinan demokratis ini harus muncul dari proses yang juga demokratis. Jadi kalau kita ingin pemimpin negara kita berikutnya adalah pemimpin yang betul-betul
mau mengeksekusi agenda dari rakyat, maka kita juga harus memunculkan satu mekanisme, satu proses yang melibatkan sebanyak mungkin masyarakat untuk memutuskan siapa pemimpin kita terbaik. Begitu loh. Jadi supaya kepemimpinan nasional tidak hanya di tangan elit, tapi tangan rakyat gitu. Dan ini kan kedaulatan rakyat. Iya. Berarti di harus Projo rakyat yang memutuskan pemimpinnya di 2024. Harus rakyat yang menentukan siapa pemimpinnya. Tapi Projo juga pasti seperti Pak Jokowi sampaikan di masa beberapa waktu lalu, sabar, tunggu waktunya. Ya pasti. Apakah Projo juga menunggu arahan dari Pak Presiden? Kita nunggu, Bang. Tapi prosesnya kan tetap kita lakukan. Soal namanya kan kita tunggu. Dan kita yakin bahwa pilihan rakyat adalah pilihan Pak Jokowi. Siapa yang dikehendaki rakyat pasti Pak Jokowi dukung. Karena Pak Jokowi ini setia di garis rakyat, gitu loh. Soal nama kan belum kita launching, tapi mekanismenya, prosesnya, kriterianya, indikator-indikator kualitatifnya kan harus kita rumuskan. Begitu. Kriteria-kriterianya sudah disusun dulu ya, Pak? Ya, kriteria-kriteria, indikator-indikatornya, indikator-indikator kualitatif, dan juga tantangan-tantangannya kita kan harus merumuskan itu semua. Kalau kita nggak bisa merumuskan tantangan kita ke depan dalam 10 tahun ke depan, nah akhirnya dengan kita merumuskan tantangan kita 10 tahun ke depan, kita akan memunculkan figur seperti apa yang paling cocok untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Begitu loh. Jadi di dalam Projo sendiri menyusun kriteria-kriteria, menyusun siapa seperti apa tokoh yang kita harapkan nanti ketika di 2024, tapi juga sekaligus juga menunggu arahan dari Pak Presiden, begitu. Kalau ini loh, yang ditunggu itu arahan orangnya. Kalau ide-idenya, yang kriteria-kriterianya kan kita rumuskan bersama dong. Oke. Jadi kan ini dua hal nih, orang sama idenya kan, sama programnya, sama idenya, sama gagasan-gagasannya. Ini kan dua hal yang berbeda nih. Ibaratnya kita harus meneruskan program-program, misalnya satu, kita harus meneruskan program-program yang pro rakyat. Itu kan gagasannya. Bukan orang. Gagasan itu nanti disodorkan ya. Waktunya pasti kita akan menentukan kemana, siapa yang harus kita dukung dengan memenuhi kriteria-kriteria dan indikator-indikator kualitatif yang ada. Begitu loh. Jadi membicarakan indikator-indikator kualitatif, kriteria-kriterianya kan berbeda dengan membicarakan orang, gitu loh. Tapi Bang Budi, jika nantinya ini mengandai-andai sedikit, ini kan politik ya Bang ya, penuh dengan kemungkinan. Nantinya Pak Jokowi ternyata pilihannya arahannya beda dengan apa yang sudah ada di dalam benak. Nggak mungkin. Betul bagaimana? Nggak mungkin beda. Oke. Kenapa pakai asumsi berbeda? Nggak mungkin berbeda karena semuanya berasal dari rakyat. Gitu loh. Kita serap aspirasi rakyat, kita bikin kriterianya, kita bikin indikator kualitatifnya, bagaimana bisa berbeda? Kalau kita rumuskan problematika dan tantangan kita ke depan 10 tahun, orang ini yang paling tepat yang begini, gitu kan? Bagaimana beda? Terlalu berspekulasi untuk menyatakan kita berbeda. Nggak mungkin, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa pilihan rakyat adalah pilihan rakyat. Oke. Nah ini Bang Budi selanjutnya mengenai sejumlah nama tokoh yang belakangan ini bermanuver, menarik simpati publik untuk dukungan di 2024. Bagaimana pandangan Projo sendiri? Apakah sudah ada tokoh yang... Semua warga negara berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin nasional. Itu kan dilindungi Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi dasar kita sudah melindungi. Jadi orang mau bermanuver, mau tebar pesona, mau bujuk atau kampanye dirinya agar memperoleh simpati publik dan dukungan, itu hal-hal yang biasa. Dan itu bukan hal yang tabu dalam politik dan demokrasi di Indonesia. Hal yang lumrah itu. Kan toh akhirnya semua berpulang pada kehendak rakyat. Tapi apakah sudah ada mereka di antara mereka yang mulai melakukan pendekatan? Semua berkomunikasi dengan kami. Semua berkomunikasi dengan kami. Begitu loh. Semua nama yang ada, bahkan di front row survei pun, kan kalau di survei ini kan ada yang front row juga nih kan. Nama-nama kita berkomunikasi dengan semua pihak. Kita tidak membatasi komunikasi kita dengan 1-2 orang. Karena Projo belum menentukan pilihan pada siapa kita akan mendukung. Jadi semua orang-orang yang sekarang lagi disebut-sebut dalam survei itu sudah berkomunikasi dengan Projo? Selalu berkomunikasi dengan kami. Oke. Komunikasinya apa tuh Bang? Membicarakan apa? Berkomunikasi dukungan atau gagasan atau apa? Komunikasi, berdiskusi, dan lain-lain. Apapun jenis komunikasinya. Begitu. Oke. Belum secara eksplisit minta dukung saya nanti. Oh enggak, itu kan selalu ada pertahapan dalam sebuah proses
elektoral kan ada pentahapan. Yang penting kita samakan dulu frekuensinya, kita samakan dulu agenda-agendanya. Buat kami sebagai organisasi yang memiliki semangat setia di garis rakyat, buat kami yang penting agendanya. Agenda rakyat harus yang utama bagi kami. Jadi kalau ada kepemimpinan yang atau calon pemimpin yang merupakan agenda rakyat, pasti kami tolak. Buat kami yang di depan adalah agenda-agenda rakyat. Jadi ada kemungkinan nanti dari Rakernas 5 ini akan menghasilkan agenda-agenda yang nanti disepakati, agenda-agenda kerakyatan itu, lalu disodorkan kepada para capres dan ya kita kan berdiskusi ini agenda rakyatnya. Bagaimana soal isu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dan membawa negara ini menjadi lebih maju, bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan negara lain seluruhnya. Bang Budi, ada kelompok-kelompok relawan Jokowi yang saat ini sudah menetapkan dukungan kepada beberapa tokoh tertentu ya untuk Pilpres 2024. Bagaimana pandangan Projo terhadap pilihan politik rekan-rekan itu? Haknya teman-teman, itu hak pribadi, hak politik dari setiap insan politik untuk melangkah. Karena kami kan kita tidak bisa memaksa, tetapi yang pasti itu hak politik mereka, bahwa mereka sudah ancang-ancang mempersiapkan untuk mendukung salah satu atau dua atau tiga dari kandidat yang ada. Itu hak mereka. Tapi yang kalau pasti Projo tertib pada kesepakatan dan garis kebijakan kita, bahwa semua akan nunggu pada waktu yang tepat. Apalagi Pak Jokowi belum menentukan kemana arah berlabuh. Tapi yang pasti begini, Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia pasti netral. Karena nggak kurang bijak juga lah jika Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia berpihak pada salah satu atau salah satu kandidat gitu. Bang, tapi yang Projo kan nggak bisa netral. Sangat yakin dengan hal itu ya Bang? Pasti nggak dong. Gitu. Pastinya etikanya kan Presiden Republik Indonesia harus berada di dalam semua kelompok dong. Begitu loh. Apalagi kita tahu kondisi faktual hari ini, semua kandidat yang berpotensi tanda kutip, semuanya kan ada di kantong pemerintahan Pak Jokowi, gitu loh. Jadi kalau Pak Jokowi berpihak kan nanti yang lain. Karena begini Bang, banyak sudah kami beritakan juga di beberapa daerah itu kelompok-kelompok relawan-relawan yang mereka istilahnya nurut kata Pak Jokowi gitu. Oh iya dong. Menurut kata Pak Jokowi. Ini menurut kata Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi yang netral kan pasti waduh. Jadinya itu mekanisme itu kita di sini yang Pak Jokowi sebagai pribadi dan Presiden Republik Indonesia kan juga harus kita ini. Begitu loh. Tapi yang pasti kami sebagai organisasi yang memang lahir untuk mendukung Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, kita akan bersikap pada waktu dan saat yang tepat. Kapan sih Bang waktu dan saat yang tepat itu? Ya nanti apa? Kan penetapan pemilu sudah ada, ya kita tunggu aja. Begitu loh. Penetapan calon resmi sudah ada, ya tinggal kita hitung nanti. Karena kalau kita lihat dulu Projo, nama Pak Jokowi belum diresmikan sudah disorong-sorong nih. Kalau sekarang bagaimana nih? Banyak teman-teman salah duga. Karena saya selalu yakin, saya sudah sampaikan ini ke banyak teman-teman seluruhnya. Orangnya berbeda, waktunya berbeda, caranya nggak mungkin sama. Jadi kalau orangnya beda, waktunya beda, kok caranya sama? Nggak mungkin. Jadi kalau orangnya beda, waktunya beda, pasti caranya beda. Gitu loh. Jadi cara-cara di 2014 belum tentu sama dengan 2024. Gitu loh. Duluan declare beda, karena orangnya beda, waktunya beda, caranya juga beda. Begitu loh. Jadi apa yang dilakukan Projo untuk 2024 itu pasti berbeda dengan apa yang berbeda, sangat berbeda dari tahun 2014. Oke, Bang Budiari, terima kasih banyak Bang atas waktunya dengan kami tim Info Indonesia atas wawancara khusus ini. Terima kasih. Selamat untuk Rakernas 5-nya Bang. Kalau ada info-info Rakernas 5 nanti kita ini ya. Siap Bang, kami siap mengawal dan menjaga. Terima kasih Bang Budiari. Salam sehat, Bang. Selamat. Ya, terima kasih. Terima kasih.